Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mas Jaki Andu Susilo dengan NIM 212-303-101-001. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Untuk operator bisa disiapkan PPT-nya dan untuk pemateri bisa dimulai dari sekarang. Untuk pemateri dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Kenalkan, saya Halim Yunita, pemateri 1 dengan NIM 212-303-101-030 akan menjelaskan materi tentang alat instrumen kesehatan berbahan kain. Next. Apa saja sih alat instrumen kesehatan berbahan kain? Yang pertama ada kain mitela, fungsinya untuk membalut luka atau cedera. Yang kedua, gips atau perban kain, fungsinya sebagai alat fiksasi pada patah tulang. Yang ketiga, linen, berfungsi melindungi matras karena dengan adanya spray kulit terasa lebih nyaman. Yang keempat, operasi, berfungsi digunakan saat akan melakukan tindakan operasi yang harus bersih dan steril. Yang kelima ada lap kerja, fungsinya digunakan untuk membersihkan bed, pegangan tiang infus, laci, atau lemari ruangan. Yang keenam ada handuk, berfungsi membantu memelihara kebersihan pasien seperti personal higien, macam handuk besar, kecil, sedang. Yang ketujuh selimut, berfungsi membantu menjaga privasi pasien, menenangkan pasien, dan memberikan kenyamanan pada pasien. Yang kedelapan, surgical mask, berfungsi untuk mencegah virus corona dan penularan penyakit. Yang kesembilan, ada kain kasa, berfungsi menutup luka agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Yang ke-10, plaster, berfungsi menutup luka agar terhindar dari kontaminasi bakteri. 11, perban leher, berfungsi untuk membantu tulang leher supaya kuat, dipergunakan orang yang mengalami patah leher. Yang ke-12, berfungsi untuk membantu melepaskan sel-sel kulit mati secara lembut dan membantu cairan pencuci muka masuk ke pori-pori lebih baik. Selanjutnya, yang ke-13 ada sarung bantal. Fungsinya menjaga kebersihan bantal. Yang ke-14 ada kain dup steril, berfungsi digunakan untuk membungkus alat-alat kesehatan setelah disterilisasi supaya terjaga kesterilannya, seperti alat-alat yang digunakan untuk operasi. Yang terakhir, ada kain jok operasi, mempermudah atau menandai bagian yang akan dioperasi. Selanjutnya, materi 2, silahkan menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Tia Sanjilia Rahman dengan NIM 212-303-101-1048. Jelaskan tentang alat instrumen kesehatan dari bahan plastik. Next. Yang pertama ada handscoon, berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan silang. Yang kedua ada zail, berfungsi sebagai pengawas anti tembus. Next. Yang ketiga ada celemek, berfungsi melindungi pakaian perawat dari kontaminasi cairan dari tubuh pasien. Yang keempat ada pispot, berfungsi digunakan untuk menampung urin atau feses pasien yang tidak bisa ke toilet. Yang kelima ada buli-buli, berfungsi untuk kompres hangat dengan tujuan membantu mengurangi tekanan nyeri pada abdomen. Yang keenam ada nasakanul, berfungsi untuk selang bantu pernafasan untuk membantu pemberian kebutuhan oksigen diletakkan pada lubang hidung. Yang ketujuh ada bagi, untuk tempat alat-alat instrumen. Yang kedelapan ada urin bag, berfungsi untuk menampung urin pasien. Yang ke-9 ada kateter, berfungsi untuk mengosongkan kandungan kemih.
Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk klien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal. Yang ke-10 ada squid, berfungsi sebagai pompa piston sederhana untuk menitikan atau menghisap cairan atau gas. Yang ke-11 ada sputum pot, berfungsi sebagai wadah steril untuk menampung darah atau cairan pasien tersebut. Ke-12 ada stomach tube, berfungsi untuk membilas atau mencuci perut dan biasanya digunakan untuk pengambilan getah lambung serta pemberian nutrisi. Yang ke-13 ada rectal tube, berfungsi membersihkan rektum dan gas-gas dari usus. Yang ke-14 ada kondom kateter, berfungsi mengalirkan air seni ke kantong drainase. Dan yang terakhir ada ambibak, berfungsi membantu pemberian pasokan oksigen ketika mengalami henti nafas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ini adalah alat instrumen kesehatan bahan stainless. Next. Untuk yang pertama, yaitu adalah bengkok, yaitu berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan instrumen atau disposable yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh. Yang kedua ada bak instrumen, yaitu berfungsi tempat untuk meletakkan alat-alat instrumen. Dan yang ketiga ada korentang, yaitu berfungsi untuk mengambil. Next. Yang keempat ada pinset chirurgis, yaitu berfungsi untuk mengambil atau menjepit jaringan. Yang kelima pinset anatomis, yaitu berfungsi untuk memegang bahan medis, kasa atau kapas, dan menjepit jaringan. Yang keenam ada klem, yaitu berfungsi untuk menghentikan proses pendarahan. Next. Yang ketujuh ada tromol, yaitu berfungsi tempat menyimpan kasa. Yang kedelapan ada gunting perban, yaitu berfungsi untuk memotong perban. Dan yang kesembilan ada gunting jaringan. Dan yang kesepuluh ada gunting jaringan, yaitu untuk memotong jaringan tubuh yang sudah mati. Next. Dari yang ke-10 dulu. Ada kom, yaitu berfungsi untuk menaruh kasa atau kapas dan betadin. Yang ke-11 ada vagina speculum, yaitu berbelas ada nasal speculum, yaitu berfungsi untuk memeriksa hidung. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang alat-alat kesehatan dari bahan stainless, yaitu ada spatula, fungsinya untuk menekan lidah pada pasien kejang. Seperti ada pada gambar, selanjutnya ada bucket probes, fungsinya untuk mengetahui kedalaman luka. Yang ke-15 ada forceps alligator, fungsinya untuk pencabut iut ketika iut yang sulit dicabut dan benang yang tidak terlihat. Next. Selanjutnya ada R speculum, fungsinya untuk memeriksa lubang telinga. Yang ke-17, Kelly anoscope, fungsinya untuk memeriksa usus besar atau rongga saluran antara anus dan juga rektum. Yang ke-18, ada rectal speculum, fungsinya untuk memeriksa lubang anus. Next.
Yang ke-19 ada kocer atau koker, fungsinya untuk memecahkan air ketuban. Dan yang terakhir yaitu waskom, fungsinya sebagai tempat air untuk menyeka badan atau memandikan pasien. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, masih posisi unmute untuk moderator. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya, untuk acara saya ambil alih kembali, dan untuk notulen bisa mempersiapkan diri untuk mencatat apabila ada pertanyaan dari audiens. Dan dari audiens, saya persilakan untuk menanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa mengajukan diri atau melalui fitur raise hand. Izin bertanya, Kak. Ya, bisa sebutkan nama nih dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatima Jufri dengan nomor induk mahasiswa 212303101022. Saya perwakilan dari tim penanya yang beranggotakan Putri Anggraini dan Fatima Ardianti. Di sini saya mau bertanya, alat instrumen kesehatan yang berbahan plastik itu kan mudah rusak daripada alat instrumen berbahan lainnya. Lalu bagaimana cara yang paling efektif untuk menangani hal tersebut, Kak? Terima kasih. Untuk notulen, bisa dicatat pertanyaannya, dan untuk pemateri bisa didiskusikan dan bisa langsung menjawab apabila sudah mendapatkan jawabannya. Dipersilakan untuk pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatima Jufri. Sebelumnya saya mohon izin untuk mencatat terlebih dahulu untuk jawabannya. Baik, saya akan langsung menjawab dari pertanyaan dari Mbak Fatima Jufri. Caranya kita merawat alat kesehatan dari bahan plastik supaya bisa terjaga dengan baik, yaitu dengan dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu alatnya, kemudian diletakkan pada suhu yang normal, kemudian tidak terlalu panas dan juga dingin untuk suhu di dalam ruangannya, dan untuk penggunaan alat kesehatan plastik sendiri ini tidak boleh digunakan berkali-kali. Jadi harus digunakan satu kali saja, satu kali pakai. Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Bisa, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk notulen bisa mencatat jawaban dan pertanyaan dari audiens dan juga pemateri. Selanjutnya untuk audiens, apakah ada pertanyaan lain? Sudah, Kak, tidak ada. Sudah, Kak, Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk notulen bisa dibacakan kembali pertanyaan dan jawaban dari audiens dan juga dari pemateri ini tadi. Dipersilakan untuk notulen.
Oke, mohon izin saya akan membacakan ulang pertanyaan yang ditanyakan dan jawaban yang dijawab. Jadi untuk pertanyaannya adalah alat instrumen kesehatan yang berbahan plastik itu mudah rusak daripada alat instrumen berbahaya lainnya. Bagaimana cara yang paling efektif menangani hal tersebut? Dan jawabannya adalah dibersihkan hingga bersih dan keringkan. Selanjutnya diletakkan di tempat dengan suhu ruangan normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ada juga bahan plastik yang sekali pakai. Jika alat sekali pakai ini lebih baik langsung dibuang dan jangan digunakan kepada pasien yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada notulen, pemateri, dan juga audiens. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Untuk operator bisa menggeser slide pada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, menurut Permenhan RI nomor 30 tahun 2016 tentang pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nah, itu tadi adalah kesimpulannya. Terima kasih kepada operator, terima kasih kepada audien, terima kasih kepada pemateri dan notulen. Di sini saya sebagai moderator izin mengundurkan diri dan mengakhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.